Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-24 sesudah Trinitatis 19 November 2023. Terambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 18 dan epistel dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Diikat oleh topik atau tema jangan melupakan Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan unang lupa roham di Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20 adalah bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Khotbah kita dari ayat 7 sampai 18. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya
hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-24 sesudah Trinitatis 19 November 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, jangan melupakan Tuhan, unang lupa roham di Jehovah. Saudara, kitab ini disebut dengan kitab ulangan. Dalam Alkitab bahasa Batak Toba ditulis 5 Musa. Dalam bahasa Inggris dipakai kata Deuteronomy. Apa isi dan muatan kitab ulangan ini? Dalam kitab ulangan ini, Musa mengulangi kembali pesan-pesan Tuhan dalam wujud hukum-hukumnya, undang-undangnya, dan aturan-aturan yang diberikan Allah di masa lalu. Musa hendak mengingatkan bangsa Israel itu agar mematuhi semua hukum, aturan, dan pesan-pesan Tuhan itu. Musa juga mengingatkan bangsa Israel itu agar jangan melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang memelihara hidup mereka, baik semasa berada 400 tahun di perhambaan Mesir, meskipun harus menghadapi berbagai-bagai penderitaan di sana. Juga Tuhanlah yang memimpin mereka keluar dari perhambaan Mesir, melewati berbagai-bagai kejadian dahsyat, seperti misalnya menyeberangi Laut Teberau, Laut Merah. Mereka selamat, dan sebaliknya tentara Firaun yang mengejar mereka lah semuanya mati, justru ditelan air laut itu. Di saat mereka menjalani padang gurun, Tuhan membekali mereka dengan kebutuhan makanan dan minuman. Dan di saat itu juga mereka sering sekali bersungut-sungut dan berontak melawan Tuhan. Tuhan juga sudah memberi 10 Taurat yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai, dan berbagai-bagai hukum-hukum lainnya yang harus dituruti oleh bangsa Israel. Dan selain hal-hal itu, Bapak Ibu, Musa juga mengingatkan orang Israel sebelum memasuki tanah Kanan, tanah perjanjian itu, bahwa di daerah baru yang akan mereka tempati nanti itu sudah banyak berdiam orang-orang lain dengan agama atau kepercayaan kepada penyembahan Baal, Asyera, Moloch, Dagon, dan lain-lain. Oleh karena itu, Musa mengingatkan mereka agar mereka jangan mudah tergoda, terpengaruh, dan beralih mengikuti agama-agama kafir itu. Saudara, pada perikop khotbah kita, pasal 8 ayat 7 sampai 22, Musa kembali mengumpulkan umat Israel itu dan membekali mereka, mempersiapkan mereka sebagai berikut. Pada ayat 7 sampai 10a, Musa mengingatkan bahwa negeri yang mereka tempati itu nantinya adalah negeri yang baik, dengan sungainya, dengan mata airnya, dan dengan danaunya, sehingga akan memberi mereka nanti gandum, jelainya tumbuh dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon-pohon delimanya. Negeri itu kaya dengan pohon-pohon zaitun dan dengan madunya. Dalam hal kebutuhan makanan, negeri baru itu kaya sekali dengan roti. Bahkan tidak usah berhemat karena tidak akan pernah kekurangan apapun di sana. Di negeri baru itu
batu-batu sekalipun mengandung besi, dan dari gunungnya juga akan ditemukan tembaga. Pada ayat 10b sampai 14, Musa mengingatkan bangsa Israel agar senantiasa memuji-muji nama Tuhan. Musa mengingatkan dengan keras sekali agar hati-hatilah supaya jangan melupakan Tuhan Allahmu, kata Musa, dengan melalaikan segala perintah, peraturan, dan ketetapan-ketetapannya. Jangan melupakan Tuhan setelah mendapat makanan, setelah kenyang, setelah mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, kata Musa. Pada ayat 15-16, Musa kembali mengingatkan orang Israel itu betapa banyaknya ancaman-ancaman selama dalam perjalanan di padang gurun. Mereka menghadapi ular-ular yang ganas, kalajengkingnya juga, tanah yang gersang yang tidak ada air. Tetapi Tuhan membuat air keluar dari gunung-gunung batu yang keras. Dalam perjalanan itu mereka menghadapi kelaparan, tetapi Tuhan juga memberi mana turun dari surga. Pada ayat 17-18, Musa kembali mengingatkan orang Israel agar jangan anggap itu semua karena kekuasaan dan kekuatan tanganmu. Justru Tuhan Allah lah yang memberikan semua kekayaan dan berkat-berkat itu. Inilah seruan topik minggu ke-24 sesudah Trinitatis 19 November 2023. Jangan melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di minggu ke-24 sesudah Trinitatis 19 November 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, jangan melupakan Tuhan. Unang lupa roham di Jehovah. Saudara, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, mari kita renungkan makna kitab Ulangan bagi kita pada saat sekarang. Saudara, jika disebut di sini nama kitab ini adalah Ulangan, maka isi kitab ini hendak bertujuan mengulang-ulangi, mereview kembali isi hukum, isi Taurat, isi undang-undang, aturan-aturan atau pesan-pesan dan kehendak Tuhan yang pernah disampaikan Tuhan kepada orang Israel. Tuhan menghendaki agar hukum-hukum atau aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan itu selalulah harus dilakukan, dipraktekkan, dihidupi. Musa menyuruh mereka agar hukum, aturan, kehendak Allah itu jangan hilang, jangan dilupakan, jangan disepelekan Bapak Ibu oleh umat Tuhan. Tuhan menghendaki agar umat Tuhan tetap bersemangat dan komit untuk melaksanakan pesan, tona, dan suruhan, anjuran, atau ketetapan-ketetapan Tuhan yang sangat-sangat penting itu. Dalam bahasa Batak Toba, tujuan daripada buku Ulangan ini mengarata-ratai. Kali lagi, mengarata-ratai. Kata rata artinya hijau atau menggambarkan daun yang hijau. Pohon yang daunnya hijau, Bapak Ibu, menandakan masih segar, bugar. Di dalam pohon itu ada kehidupan, ada kekuatan, ada dinamika, ada power. Pohonnya tidak akan layu, gersang, dan busuk kalau daunnya masih rata-rata hijau. Hanya pohon yang berdaun hijau lah yang berpotensi menghasilkan buah-buah yang lebat. Saudara, ini memberi gambaran rohani yang sangat penting bagi kita saat ini. Bahwa firman Tuhan, hukum-hukum Allah, pesan-pesan dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu harus selalu segar, selalu hijau atau dihijaukan, selalu diulang-ulangi di dalam diri kita. Dalam bahasa Batak Toba, ikut saya di parata-rata doi di bagasan rohata, di dalam diri kita, di dalam diri orang-orang percaya supaya tetap segar, dalam ingatan kita segar, dalam hati kita segar, jangan pernah dilupakan dan apalagi disepelekan. Di dalam diri siapa firman Tuhan itu tetap segar, tetap hidup terus di rata-rata, Bapak Ibu, maka di dalam diri orang-orang seperti itu akan selalu ada power rohani, selalu ada kekuatan, dinamika hidup. Hidupnya akan senantiasa berbunga-bunga, bahkan berbuah-buah manis indah. Dia akan menjadi berkat.
berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat di mana dia berada. Tetapi di dalam diri siapa firman Tuhan atau pesan tona ketetapan-ketetapan Allah itu sudah beku, sudah layu, nggak pernah digubris, nggak pernah dibicarakan, selalu disepelekan, dilupakan, dan dipleoskan, maka ingatlah, hidup orang-orang seperti itu gak akan pernah ada damai sejahtera. Selalu gersang layu, malos, melos, dan busuk. Meski ada uang, ada harta, ada pekerjaan tetap, ada jabatan, ada kedudukan pangkat, tetapi semua itu tidak dapat memulihkan hidup yang malos itu. Itu sebabnya Tuhan berkata pada Ulangan pasal 6 ayat 7-9, selalu harus ingat ini Bapak Ibu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Wah, ingat ini Bapak Ibu. Ini pesan Tuhan yang harus tidak boleh kita lupakan. Inilah yang diserukan oleh topik atau tema minggu ke-24 sesudah Trinitatis 19 November 2023. Jangan melupakan Tuhan. Unang lupa roham di Jehovah. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran yang kedua, jauhkan segala bentuk kesombongan diri. Saudara, Musa mengingatkan bangsa Israel agar supaya jangan jatuh kepada kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, khususnya pada saat Tuhan mengizinkan mereka tiba pada tanah Kanaan, sebagai gambaran, sebagai simbol dari berkat-berkat Tuhan serta berbagai-bagai keberhasilan hidup. Saudara, ini juga menjadi peringatan yang keras bagi kita saat mendengar khotbah ini. Musa mengingatkan kita agar jangan melupakan Tuhan. Setelah mendapat makanan dan kenyang, setelah mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, jangan kiranya kekayaan material dan non-material itu membuat orang atau membuat kita, membuat umat Tuhan itu menjadi sombong, tinggi hati, angkuh, tidak peduli dengan siapapun, apalagi tidak peduli dengan Tuhan. Kekayaan, harta yang banyak, kesuksesan meniti karir, dan berhasil mendapatkan jabatan-jabatan atau pangkat-pangkat atau kedudukan-kedudukan yang strategis sering sekali Bapak Ibu menyebabkan orang menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tinggi hati. Kesombongan inilah yang juga menyebabkan banyak orang melupakan Tuhan, melupakan ibadah, tidak lagi menghargai doa-doa dan persekutuan-persekutuan. Ini kesombongan yang buat itu semua. Mereka menganggap bahwa semua itu karena kehebatannya, menyangkal bahwa Tuhanlah pemberi semuanya itu bagi mereka. Kata mereka, wah, tanpa Tuhan pun mereka bisa berhasil, bisa maju, mereka bisa kaya, mereka bisa memiliki jabatan atau pangkat atau kedudukan yang tinggi. Orang sombong juga selalu jatuh kepada egois, mementingkan diri sendiri saja. Tidak ada lagi roh saling tolong-menolong, kasih mengasihi dengan orang lain. Sudah hilang semuanya, bahkan justru hanya menganggap dirinya lah yang benar. Saudara, dengan mengekang segala bentuk-bentuk kesombongan, maka kita sudah berbuat seperti seruan topik minggu ke-24 sesudah Trinitatis. Jangan melupakan Tuhan, unang lupa roham di Jehovah. Pengajaran yang ketiga, jangan lupakan sejarah pendampingan Tuhan atas hidup kita. Saudara, itulah inti keseluruhan dari nats khotbah kita. Pasal 8 ayat 7-22 untuk mengingatkan bangsa Israel akan pertolongan Allah dalam hidup mereka. Baik di masa-masa dalam penderitaan, ketika mereka masih di perhambaan di Mesir, maupun saat mereka pada saat khotbah ini berada, mereka menerima firman ini. Musa mendorong mereka agar sesampai nanti di tanah Kanaan, mereka tidak pernah melupakan sejarah pendampingan Tuhan dalam hidup mereka.
Tuhanlah yang memberi negeri Kanaan yang subur, yang ditumbuhi gandum jelai, yang ditumbuhi juga pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima. Tuhan yang memberi negeri di mana kaya dengan pohon-pohon zaitun dan madu, kaya dengan roti, sehingga tidak akan pernah kekurangan apa-apapun. Saudara, inilah juga yang diingatkan oleh firman ini bagi kita saat ini, agar kita jangan melupakan bagaimana pendampingan Tuhan dalam sejarah hidup kita selama ini, Bapak Ibu. Tuhan yang mengizinkan hidup kita bisa berlangsung pada umur berapapun kita saat ini. Berapapun umur kita saat ini, Tuhan yang memberikannya. Dan dimanapun saat ini kita berada, kita tinggal, kita berdomisili, kita menetap, apa di kota, apa di desa, apa di kampung-kampung halaman, apa sudah merantau di berbagai-bagai tempat yang jauh dari kampung halaman, apa di metropolitan dan sebagainya, maka di sana besar sekali peranan Tuhan yang terus mendampingi hidup kita. Banyak di antara kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan hidup sehari-hari yang layak. Tiur-tiur pasarian pacamotanna. Bahkan ada yang memiliki sumber-sumber hidup yang banyak, yang berlimpah dan menjadi kaya raya. Maju dalam usaha bisnisnya juga berkembang, memiliki gelar-gelar akademis, jebolan perguruan tinggi favorit, dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah sejarah perjalanan hidup kita yang di dalamnya Tuhan berperan aktif untuk senantiasa mendampingi kita. Kalau saat ini hidup kita sehat-sehat, kita bisa terlepas dari malapetaka akibat penyakit COVID-19 yang berlangsung tahun 2020 sampai 2022 yang lalu, dan kita bisa terlepas dari ancaman penyakit yang juga merusak jantung, paru-paru, dan berbagai-bagai jenis penyakit lainnya. Maka semuanya itu, Bapak Ibu, adalah karena kasih anugerah Tuhan semata-mata yang menjagai, yang memelihara hidup kita lepas dari ancaman kematian itu. Nah, khotbah ini menyadarkan kita sekarang, seperti pada ayat 10 khotbah kita ini, agar jangan lupa untuk memuji-muji Tuhan. Jangan lupa mensyukuri kasih anugerah dan berkat-berkat Tuhan itu. Kalaupun saat ini ada di antara pendengar khotbah ini atau keluarga kita masing-masing yang sedang menghadapi berbagai-bagai kondisi penderitaan, sakit, penyakit, duka, atau arsak holso-holso, masih miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mungkin saja ada, Bapak Ibu. Nah, itu pun merupakan bagian dari sejarah perjalanan hidup kita juga. Dalam keadaan masih seperti itu, kita tidak boleh berputus asa, Bapak Ibu. Unang medili. Khotbah ini memberi semangat bagi kita bahwa Tuhan ada di balik semua perjalanan sejarah hidup kita itu. Kita harus memiliki motivasi dan pengharapan masa depan yang jauh lebih baik. Saudara, inilah minggu sesudah Trinitatis terakhir bagi kita di tahun 2023 ini. Pada minggu depan selanjutnya kita masuk ke minggu memperingati orang meninggal, dan seterusnya tiba di perayaan Advent hingga Natal. 1 tahun, Bapak Ibu, kita jalani hidup peribadahan kita selama tahun 2023 ini hingga tiba pada puncaknya di minggu ke-24 sesudah Trinitatis tanggal 19 November 2023. Kita diingatkan oleh firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu, agar kita jangan pernah melupakan firman, melupakan bimbingan, pesan, dan khotbah-khotbah yang sudah kita dengar selama tahun 2023 ini. Ini sejarah hidup kita, agar kita jangan melupakan sejarah dan campur tangan Tuhan yang telah membimbing, memelihara, mendampingi hidup kita, keluarga kita, gereja kita selama hidup kita ini berlangsung. Meskipun tentunya banyak yang membuat hati kita kecut, banyak yang membuat hati kita tidak damai sejahtera. Meski kerinduan kita belum terwujud hingga saat ini, banyak sekali. Bahkan usaha, bisnis, jualan kita masih bermasalah. Tetapi semuanya bisa itu kita lalui karena campur tangan Tuhan sendiri. Jika kita berhasil dalam banyak hal, ingatlah bahwa oleh Tuhan semuanya itu bisa terjadi.
Ingat dan meteraikanlah pesan seruan topik atau tema minggu ke-24 sesudah Trinitatis 19 November 2023 yang mendorong kita jangan melupakan Tuhan, unang lupa roham di Jehovah. Amin Bapak Ibu, meteraikan itu di dalam hatimu sehari-hari. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-24 sesudah Trinitatis 19 November 2023 dari Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai 18 agar semakin banyak orang yang mengikuti seruan topik minggu ini, jangan melupakan Tuhan, unang lupa roham di Jehovah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-24 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kitab Ulangan ini memberikan kepada kami sentuhan rohani yang dalam, agar kami senantiasa selalu mengulang-ulangi firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak pernah melupakan firman-Mu ini, sehingga kami memiliki kekuatan, memiliki semangat dengan berpedoman kepada firman yang senantiasa menguatkan, mengingatkan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami menghindarkan diri kami dari semua kesombongan dan melupakan Tuhan. Oh Bapa Surgawi, kami sudah menjalani sejarah hidup kami yang begitu panjang. Ada banyak di dalam sejarah perjalanan hidup kami Tuhan, baik yang berupa sukacita, berkat-berkat, dan juga duka, air mata, kesedihan, dan lain-lain. Tetapi semuanya itu Tuhan mendampingi kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan untuk semuanya itu. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini seperuntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.